Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan ala Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua ya. Hari ini kemungkinan kita meeting grup terakhir ya. Grup karena 16 besok presentasi. Hari ini kita coba presentasi selama 5 menit. Terus apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan sih sebenarnya tahapan design thinking. Mulai dari empati, mendefinisikan permasalahan, kemudian membuat solusi, kemudian prototype, dan yang terakhir hasil tesnya. Juga membahas tentang satu lagi bisnis model. Jadi yang tidak ada hubungan dengan itu, kalau bisa dipercepat. Mungkin contohnya ini. Di halaman pertama, kami dari kelompok 6, Rombel 6, dengan judul Kuliner Tresno Deso. Anggotanya adalah boleh disebutkan, boleh tidak, karena kan waktunya nggak nututi. Langsung sampaikan saja ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang PMI dan 1, 2, 6 orang mahasiswa. Ini mahasiswanya ikut nggak ini ya, ngerjainnya? Enggak, Pak. Terus yang nempelin fotonya ini siapa ini? Tapi ya yang dimintain satu-satu gitu Pak di Sapri. Gimana? Dimintain satu-satu gitu di Sapri. Oh, gitu. Jadi mereka berfoto aja. Oke, sampaikan itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 orang PMI dan 6 orang mahasiswa. Terus kita mulai melakukan perancangan bisnis model design thinking. Customer yang kita pilih adalah PMI yang suka kuliner khas, punya daya beli yang tinggi, dan memiliki populasi yang besar. Kalau dilihat dari jumlahnya, ini gambar apa ini? grafik, Pak. Jadi total PMI sama pekerja asing lain itu perbandingannya berapa banyak gitu. Ini di di Taiwan aja ya? Di Taiwan saja. Oh ya. Ya oke, nanti sampaikan tapi jangan terlalu lama ya ini ya. Jadi jumlah PMI di Taiwan ada 271.000 atau 42%. Jadi ini populasi yang sangat bagus dan memiliki daya beli yang tinggi. Terus konteks yang kita bantu menyediakan makanan khas Indonesia dengan rasa yang otentik. Mengapa? Karena bisa mengobati kangen Indonesia. Terus kemudian problemnya setelah kita lakukan observasi, wawancara, dan analisa, hasilnya kita mendefinisikan permasalahan. PWS itu apa sih? Ada yang tahu nggak PWS? PWS apa nih kemarin ya? PWS itu problem worth solving, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya permasalahan yang layak diselesaikan. Kan kemarin dipilih dari berbagai macam permasalahan yang paling menyakitkan, yang paling menyebalkan buat customer itu ini. Yang kalau kita selesaikan, mereka itu sangat berterima kasih dan mereka mau membeli solusi kita. Apa permasalahannya? Tidak ada kesesuaian rasa khas Indonesia antara makanan yang dipesan dengan makanan yang datang. Maksudnya apa? Kalau pesen rawon, yang datang rasanya kok kayak soto, nggak otentik lah, sampaikan gitu. Kemudian peluangnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kepastian makanan yang dipesan memiliki rasa khas otentik Indonesia. Untuk siapa? PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu keluar rumah. Agar supaya apa? Mengobati kangen Indonesia. Nah, gitu aja ya. Dibaca dari ininya aja. Pak Benny, itu tulisan sampingnya dihapus saja ya, gimana? Apanya? Tulisan di samping itu mau dihapus atau gimana?
Kalau menurut saya iya nggak usah yang perlu ditampilkan justru yang ini, yang kanvasnya ini. Oke. Ya, itu terus kemudian solusi yang kita tawarkan itu toko online Tresno Deso. Ini dari gambar ceritakan sebentar, kemudian masuk ke nilai atau yang kita tawarkan kepada customer adalah satu toko online dengan katalog yang meyakinkan tentang rasa dan kualitas otentik. Ya. Yang kedua, mudah order dan cara pembayaran. Yang ketiga, jaminan barang yang ditampilkan di toko online sama dengan barang yang diterima, yaitu rasanya khas. Kalau pesen rawon, ya dapatnya rawon yang otentik rasa Indonesia. Gitu nyampaikannya ya. Itu yang hitam itu tadi dibaca nggak, Pak? Kenapa? Kotak hitam itu loh. Kotak hitam. Kotak Yang hitam. peluangnya, peluang. Nah, kan tadi sebelumnya kan sudah dibaca ini peluang ini. Kalau mau dibaca apa? Jadi dari peluang tadi kita maaf itu Mbak, siapa Mbak? Kamu dulu ya. Ya, gitu ya. Mau dibaca dulu juga boleh. Dari peluang yang kita dapatkan. Jadi mungkin di sini ini agak digedein dikit, enggak apa-apa ini, biar kelihatan bacanya. Oh iya, itu gambarnya kemarin ini loh Pak. Ini kan yang bawain bukan saya. Ini gimana ceritanya? Saya kemarin lupa. Jadi kalau mau digedein tinggal deret ini aja kan nanti. Yang penting kan ini bisa dibaca. Nanti ditoto lagi ya. Supaya kalau mau dibaca enak. Oke, Pak. Ya, dari peluang yang ada itu kita melakukan inovasi produk, inovasi atau jasa. Ini bukan produk ini termasuk servis atau jasa. Inovasi jasa berupa toko online dengan katalog yang meyakinkan, baik rasa dan kualitas otentik Indonesia. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi solusinya ini. Setelah itu kita masuk ini. Solusi itu kita tuangkan ke dalam prototype, baik itu Instagram maupun Facebook. Nah, ini contohnya. Nah, kalau menyampaikan ini, itu ada 3 hal yang penting. 3 hal yang penting itu ini. 1, toko online dengan katalog yang meyakinkan. Ya. Yang kedua, toko katalog yang meyakinkan, mudah cara order pembayaran, dan jaminan barang yang ditampil. Ini sebenarnya katalog dan video edukasi yang menunjukkan bagaimana proses pembuatan makanan sehingga otentik, sehingga rasanya pas, ditunjukkan pembuatannya, bumbu-bumbunya, yang masak itu orang kita, misalkan gitu. Jadi kelihatan meyakinkan. Terus daripada kita membuat toko offline yang perlu sewa tempat, kemudian bangun warungnya, butuh waktu dan tenaga yang banyak serta biaya. Lah kita membuatnya secara online. Nah, itu solusi bagus itu bisa disampaikan. Cuman jangan lama-lama karena cuma 5 menit. Ya. Terus dari venue tadi itu kita terjemahkan ke dalam toko online seperti ini. Ini loh gambarnya. Gambarnya ini sudah sangat meyakinkan bahwa ini rasanya otentik Indonesia. Kemudian apa lagi nih? Kemudian cara pembelian nggak ada ya, cara pemesanannya lewat ini, pembayarannya nggak ditampilkan pemesanan dan pembayaran ini. Pak, kemarin lihat nitip stok juga nggak ada.
Ya, sekarang disempurnakan. Kita kan punya ya, ada kan slide yang itu ya. Itu cara pembayarannya ada deh kayaknya. Ya, tampilkan aja biar nanti kita ngomongnya enak. Karena yang penting tuh ini meyakinkan kualitas dan rasa melalui foto. Syukur-syukur kalau ada videonya dan mudah order dan cara pembayaran. Jadi fungsi toko offline itu sudah diwakili dengan toko online melalui IG dan Facebook. Jadi fitur-fitur itu tadi itu munculkan. Ini loh bisa pesan melalui Bitly kuliner, ada WhatsApp-nya. Ini pesannya gampang. Terus tata cara itunya dari mana? Cara apa? Cara pembayarannya kan nggak ada ini. Kalau bisa dimunculkan. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Ya oke. Oke, setelah ditunjukkan ini, kemudian lari ke sini. Kita sudah menyampaikan, melakukan tes toko online kita ini kepada para responden, pada customer kita. Dan 70% dari responden menyukai dan memberikan feedback yang baik tentang online shop kami. Rata-rata customer memberikan kami nilai 7 dari angka maksimal 10. Terus setelah kita hitung penjualan, gimana ini? Estimasi pendapatan dan laba dalam 1 bulan, harga jualnya 180 NT, laba bersih 20%. Target minimal produk jual 300 PC dalam bisnis dari 50 pelanggan dengan pembelian 6 pieces per orang. Harga jual 300 NT. Jadi kisaran pendapatan bersih 5 juta. Pendapatan apa marginnya nih? Marginnya 5.400.000. Nah. Terus kemudian ceritakan bisnis modelnya. Ini nanti ceritakan bisnis modelnya juga jangan terlalu lama. Customer-nya tadi sudah disampaikan PMI, value processing-nya juga kan itu kan sudah dijelaskan. Ini toko online dengan katalog meyakini ya, dibaca ini aja. Baca semua itu Pak. Kalau saran saya baca ini aja. PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki waktu di rumah. Kemudian solusi kita, nilai kita yang kita tawarkan, toko online dengan katalog meyakinkan dan rasa kualitas. Ini baca ini 1, 2, 3 ini baca. Kemudian kita customer bisa mengakses mendapatkan produk kita itu melalui Facebook, Instagram, dan WA bisnis. Ya, hubungan kita dengan customer itu komunikasi yang baik melalui katalog, melalui promo, melalui giveaway dan lain sebagainya. Sedangkan partner mitra kita adalah toko Indo. Jadi yang paling penting adalah dibaca 1, 2, 3, kemudian 8, setelah 8 baru 6. Kemudian artinya gini, dibacanya itu nggak perlu terlalu lama, cepat-cepat aja. Gitu ya. Nah, setelah kita mendefinisikan bisnis model, kita uji bisnis model itu. Contohnya, kita uji toko Indo, chef, dan endorse, serta brand ambassador. Masing-masing kita persyaratkan 2 dari 3 setuju. Dan ternyata setelah kita lakukan evaluasi, validasi, mereka setuju 2 dari 3 toko Indo itu bekerjasama dengan kita. Jadi valid. Chef juga 3 orang setuju bekerjasama dengan kita. Maka pengujiannya valid. Kemudian endorse dan brand ambassador
Dari dua yang kita persyaratkan, dua-duanya setuju membantu kita, jadi valid. Nah, gitu. Nah, ini juga harus cepat. Apakah bisa dijalankan? Bisa. Berapa proyeksi keuntungannya per bulan? 5.400.000. Apakah membutuhkan modal? Tidak perlu. Ya, oke, kayak gitu. Siap? Sudah siap presentasi? Kalau sudah, coba saya timer. Pak, saya belum sih. Harus latihan dulu. Gimana, Bu? Saya kayaknya belum siap kalau belum latihan dulu, Pak. Oh, iya, sekarang latihannya. Coba saya timer ya. Oke. Boleh dimulai? Awalnya tadi gimana, Pak? Aduh. Gimana? Yuk, silakan. Siapa yang mau? Bu Nikur, silakan. Enggak. Ayo, silakan. Bu Eni. Salam pembuka dulu kali, Mbak. Nanti setelah itu kita ngomongin apa? Ngomongin ini apa? Kuliner Tresna Desanya kita gimana sih menciptakan apa sih namanya menyediakan, bukan? Kalau di batch 1 kemarin itu gantian. Jadi satu ada yang bagian pembukaan, kemudian satu ceritakan customer, satu gantian gitu loh. Jadi kayak nggak ada jeda. Karena ngejar waktu 5 menit itu. Jadi kalau misalkan dikasih waktu kayak gini, ini sudah kepotong 1 menit ini kita nunggu. Iya. Jadi ada spesialis pembukaan, ada spesialis customer. Jadi yang diingat-ingat itu cuma itu aja. Kalau mau juga boleh model gitu. Nah, boleh nih dicoba nih. Ayo, tapi harus datang dulu ya. Latihannya datang hari hanya nggak muncul, wah itu jadi masalah. Iya, ya nggak apa-apa sekarang udah latihan ini deh, bareng-bareng dulu deh. Bisa. Monggo silakan. Siapa yang mau bersedia besok dan komitmen datang tepat waktu sing jelas. Karena kan kita mulainya kan 18.30. Saya Mulai belum kelompok pulang kerja, Pak. kan itu kelompok 1. Paling Pulangnya 8:30. kalau 10 menitan berarti kan 60 menit. 60 menit jam berapa itu kalau di sana? Jam 8:30. Ya, 8:30 itu kita paling kebagian itu. Ayo, silakan. Siapa yang bersedia? Udah nanti disambung ya. Aku buka dulu nih. Oke, Nanti silakan. disambung ya, bisa Kak, Mbak Desi, Mbak siapa yang bisa ngomong? Udah siapa yang bisa mumpung ada Pak Beni tuh didandanin sama Bapak. Ini K1 itu siapa K1 ini? Mahasiswa kah? K1. Mana ada K1? Oh, nggak tahu tuh siapa. Oh, nggak tahu. Kalau ada mahasiswa mau ikut presentasi silakan. Iya tuh Pak, diajak presentasi kan tugas kita yang ngerjain semua. Kalau bisa kita yang ngerjain. Siapa K1 mau ikut presentasi silakan. Kayaknya nggak ada suaranya. Ada suaranya. Oke, silakan Bu. Coba aja dulu, nanti tak bantu koreksi. Oke, jadi mulai ya Pak. Ye. Saya kasih tips ya kalau presentasi ya. Gimana Pak? Tipsnya itu adalah berdoa, kemudian yakin, itu wis. Jadi yakin apa? Bahwa kita akan memberikan yang terbaik. Biasanya kalau orang ragu-ragu itu justru akan malu-maluin nantinya.
Karena kita ragu-ragu. Supaya tidak malu-maluin, makanya kita harus yakin, insya Allah apa yang kita sampaikan itu benar. Itu kuncinya. Ya. Jangan sampai ragu-ragu, ini mulai belum, ini yang dibahas apa, wis gak usah dipikir. Yang penting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah itu langsung ngomong, nanti akan insya Allah dituntut gampang sendiri. Yang penting jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu malah nanti nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, malah malu-maluin. Dan kalau sudah kejadian kayak gitu, kita bakal malu terus gitu loh. Ya kalau kita Bismillah, kita jalankan, insya Allah akan lancar dan mesti akan dibimbing nantinya. Siap, Bu Eni? Nah, siap. Tapi nanti silakan. disambung ya, teman-teman ya, yang ada ya. Oke, kalau mau disambung, janjian dulu, nanti nggak ada yang nyambung. Ayo, yang ini siapa gitu loh. Apa nanti di screen yang bantuin Bapak atau sendiri aja? Gimana? Nanti Kita pas sendiri kayaknya screen deh. Soalnya ini pakai file bisa sendiri. kan nanti kalau dibantu bisa itu. Gimana? Mau sendiri apa mau dibantu? Ayo, kalau mau dibantu, siapa yang mau bantu dibagi bagian mananya. Jadi nanti dia maksudnya yang nge-share screen ini buat presentasi itu loh. Ah, ayo siapa? Jangan saya kalau gitu. Ada yang mau nge-share? Ada yang bisa share? Bukannya Pak Beni nggak bisa ya? Pak Beni bantuin apa, Pak? Loh, kalau saya bisa-bisa aja. Saya tuh mau, tapi saya tuh coba gini hari aja saya masih di luar tuh. Ayo, mana? Mana itu, Bu? Pasar. Kita disambung ya. Itu di nggak tahu. Gimana Mbak Desi? Mbak ini? Gimana? Apanya gimana? Itu yang biasa itu, yang biasa menyampaikan itu siapa ya Pak itu? Suaranya tuh enak itu. Biasa Ibu Erwi. Nah iya itu. Sama Desi itu enak itu penyampaiannya. Oh Desi. Terus coba Mifta. Desi semua dong ujung-ujungnya. Kalau saya loh. Terus ntar Bapak bantuin. Iya Pak Beni. Bisa kalau presentasi itu. Kalau saran saya, yang siap itu Bu Erwi, Bu Desi, sama Bu Eni, 3 orang. Jadi 3 orang nanti itu dibagi siapa yang pembukaan, siapa yang ngomong sampai slide berapa, siapa yang selanjutnya, siapa yang penutup gitu. Ayo istilah Benar, kalau Mbak Erwi, kedengeran nggak suaranya? Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Beni, ya Pak Beni semuanya. Ini soalnya saya nggak bisa tepat waktu loh. Saya free-nya itu hampir mau jam 9. Tadi aja baru naik ini. Jadi kemungkinan kita nanti kan kalau ke 70, kalau 10 menitan, itu 1 jam setelah 8.30. Paling ya kira-kira mendekati jam 9. Jadi kita bikin plan A, plan B, rencana A, rencana B. Rencana A, 3 orang. Kalau misalkan 3-3-nya 2 nggak datang, 1 yang handle. 1 yang presentasi. Artinya kemudian kalau 1 yang presentasi, nanti teman yang lain juga ikut membantu. Gimana? Nah ini ada Clarista ini. Clarista bisa bantu presentasi nggak Clarista? Clarista bisa bantu presentasi apa enggak? Nggak dengar.
Oke, gini aja sekarang. Sekarang kita coba skenario 3 orang. Jadi dibuka sama Bu Erwi, kemudian tengah-tengahnya Bu Desi Huang, penutupannya Bu Erni. Gimana? Oke, boleh. Coba aja. Oke, coba ya. Bu Erwi sampai berapa? Sampai di mana nanti menjelaskannya? Sampai di problem. Ya, sampai di problem ya. Bu Desi dari solusi ya, solusi sampai prototype. Ya. Kemudian Bu Erni mulai respon customer, potensi penjualan, bisnis model, Bu respon customer sampai potensi penjualan, menjelaskan ini. Kemudian bisnis model dan tes nanti Bu Erwi. Kemudian Bu Desi Huang menjawab 3 pertanyaan ini. Gimana? Setuju? Jadi penutupnya saya, Pak. Ya. Setuju? Kita coba. Berarti Ya. saya di awal. Bu Erwi di awal. Jadi Bu Erwi di awal sampai problem selesai, ya. Kemudian Bu Desi Huang solusi, menjelaskan solusi sampai prototype sampai sini. Kemudian Bu Erni respon customer sama potensi penjualan. Ya. Kemudian setelah itu bisnis model ini Bu Erwi lagi. Ya, kemudian Bu Erwi sampai bisnis model dan pengetesan validasi, kemudian menjawab pertanyaan terakhir Bu Desi Huang. Itu slide-nya bukan 4 ya? Cuma 3 aja. Slide-nya? Yang pertanyaan itu loh. Iya, 3 ini. Ada 3 ini. Kayaknya 4 deh. Ya ini nggak tahu saya ini cuma 3. Oh ini, apakah pemasukan investor? Oh ini. Ya, itu. Ya, jawabannya terlalu panjang, nanti diedit aja. Itu ada Mbak Lintang juga nih mahasiswa. Siap dan valid juga aja. Dan valid. Ya, gini aja ya, gini ya. Ini potensi slide ini. Ya, ini aja ya. Nah, ini ya, biar mudah ya. Oke.
Udah, silakan kita coba. Siap, Bapak Ibu? Bu Erwi siap? Bentar Pak, ini gimana mulainya? Tadi soalnya kan saya telat masuknya kan. Maksudnya yang dibaca itu apa-apa aja? Apa Ya, semuanya dibaca gitu? nggak usah semuanya. Ini Assalamualaikum, perkenalan. Kami dari Robel 4 dengan solusi kuliner Tresno Deso. Tim kami terdiri dari 9 orang PMI dan 6 orang mahasiswa. Presentasi di bisnis kuliner Deso. Ini harusnya nggak usah ini. Ini sudah judul di depan. Saya hapus ya. Presentasi bisnis. Ini dari depan ini loh. Ya, presentasi bisnis kuliner Deso, kelompok ini. Customer yang kita pilih adalah ini. Ya, ini kan customer yang dipilih. Adalah PMI Taiwan yang suka kuliner khas, punya daya beli yang tinggi. Kenapa kita memilih PMI ini, customer ini? Karena punya daya beli yang tinggi, dan punya populasi yang besar. Seberapa besar? 271.000. Ya, tekankan pada 271.000-nya ini, nggak usah dibahas Indonesia, Vietnam, Filipina, habisin waktu ya. Langsung ke 27.000. Kalau sempat memiliki daya beli yang tinggi juga boleh diinformasikan, misalkan penghasilannya per bulan itu berapa, sehingga daya belinya tinggi. Kemudian customer-nya, ini dibacakan. Dan bacaan ini dari atas. Kalau saya, bentar, ini gambarnya agak di bawah sini, ini kurang gede, supaya kelihatan. Nanti diatur lagi, ya. Ini bacanya enak. Enggak kelihatan. Nah, ya itu. Makanya kurang gede, nanti tolong ditata lagi. Gimana, apa dibagi 2 atau bagaimana gitu loh, Bu? Ya. Paham maksud saya? Ya, Pak. Tata lagi. Atau sekarang tak copyin aja dulu. Ini misalkan. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini dibaca semua, Pak. Kalau menurut saya ya ini penting dibaca semua, tapi yang cepat, jangan lama-lama. Hanya kita ukur nanti waktunya ya. Ya. Taiwan yang suka kuliner khas gurem. Oke, terus ini dibaca. Ini yang ini nggak usah ditampilkan, nggak sempat dibaca, ini nanti mesti ini aja nanti besarkan. Nah. Ya, enak kan ini ya? Iya, ini kelihatan. Nah. Oke, siap. Kita mulai. Berarti sampai problem ya, Pak ya? Ya, sampai problem. Solusinya Mbak Erwi aja, itu kan kemarin nyampein Mbak Erwi. Hah? Yang gambar itu loh. Ini. Gambar apa? Tuh, solusi ya, itu beda yang orang. Solusi Bu Desi aja, beda orang. Jadi sampai permasalahan, kemudian beda orang lagi, dari permasalahan tersebut, solusinya adalah ini. Prototipenya ini. Nah, terus ini beda lagi orang. Kita tes. Setuju? Iya. Mulai ya. Siap? Saya hitung timernya. Baik. Saya announce dulu ya. Kita tampilkan peserta dari Rombel 7 akan melakukan presentasi bisnis. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya, nama saya Wiriyani. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis model design thinking dengan solusi Tresno Deso. Di sini kita ada berapa orang ini, Pak? 9 PMI, 6 mahasiswa. 9 PMI dan 6 orang mahasiswa. Jadi di sini customer yang kita pilih adalah PMI. Kenapa kita memilih PMI? Karena PMI punya daya beli yang tinggi dan popularitasnya besar. Popularitas di sini yaitu 21.000 jumlah pekerja migran Indonesia memiliki jumlah pekerja migran ini 20 berapa ini Pak? 271.000. 271.000. Terus 270 customer yang ingin kita bantu yaitu para PMI yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu keluar rumah. Alasan memilih customer ini, jumlah PMI banyak dan memiliki daya beli dalam hal menyediakan makanan khas Indonesia. Terus kurang 1, 4. Nggak kelihatan satunya lagi, Pak. Di samping. Alasan saya memilih customer ataupun konteks karena bisa mengobati kangen Indonesia. Untuk peluangnya, bagaimana kita bisa? Bu Erwi, untuk di sini sampaikan berdasarkan observasi dan wawancara. Setelah kita lakukan analisa, kita dapatkan permasalahan yang paling layak diselesaikan adalah ini yang kita dibaca. Berdasarkan observasi dan wawancara permasalahan PMI yang kita temukan gitu ya Pak? Silakan. Berdasarkan berdasarkan observasi dan wawancara permasalahan PMI yang ditemukan adalah bagaimana kita bisa memberikan kepastian makanan yang dipesan memiliki rasa yang hitam. Kalau permasalahan yang hitam. Kalau yang bagaimana kita bisa itu peluang. Berdasarkan observasi dan wawancara permasalahan PMI yang ditemukan adalah tidak ada kesesuaian rasa khas Indonesia antara makanan yang dipesan dengan makanan yang datang. Untuk peluangnya, bagaimana kita bisa memberikan kepastian makanan yang dipesan memiliki rasa khas otentik Indonesia. Untuk PMI Taiwan yang suka khas Indonesia dan tidak memiliki banyak keluar rumah, supaya mengobati rasa kangen Indonesia. Langsung Bu Desi, saud. Berikut solusi yang kami tawarkan dari kuliner Tresno Deso adalah kami menyediakan dua opsi, toko online dan chef. Di sini setiap pesanan yang masuk kami akan mengkonfirmasi ke toko Indo. Setelah itu makanan akan dikirim kepada customer dan toko online kami mempunyai katalog dengan toko online kami dengan katalog meyakinkan rasa dan kualitas otentik khas Indonesia, mudah diorder, cara pembayarannya juga mudah. Jaminan barang yang ditampilkan di toko online sama dengan barang yang diterima. Oke, yang dibaca yang ini aja, yang toko online sampai ke bawah itu. Ya. Oke. Berikut kami sertakan prototipe toko kami yang berikut ini Instagram. Dan ini contohnya. Bu Desi, ketika di sini kan kekuatan kita ada di katalog ini,
Ya. Terus mudah order dan cara pembayaran dan jaminan barang. Nah, ketika di sini itu ditekankan itu ini katalognya menunjukkan bagaimana gambar ini membuat orang ngiler kayak gitu-gitu. Dan nanti ada beberapa video itu meyakinkan bahwa rasanya itu memang benar-benar otentik Indonesia. Kan kekuatan kita di situ. Terus cara ordernya juga mudah, bisa melalui Facebook, WhatsApp, dan ada Bitly ini kayak gitu, Bu. WhatsApp. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, antara ini dan ini itu harus juga ini mau bahas apa nih? Apa katalog? Kan harusnya ini ada katalog, ada mudah pembayaran, dan ada jaminan barang yang ditampilkan. Lah, ditampilkan ini tadi itu berupa apa? Berupa video harusnya. Jadi harus ada 3 yang mewakili. 3 hal ini harus diwakili melalui gambar harusnya gitu. Berarti di sini harus taruh video sama itu ya, cara pembayarannya dong, Pak? Yes, harusnya gitu. Pertama kasih katalog dulu. Katalog tuh gambar-gambar yang bikin ngiler. Ini boleh lah. Ini slide ini untuk menggambarkan katalog, ya. Nanti slide lagi untuk ordernya, order yang mudah sama video tadi itu yang menjamin tapi ini. Pak beda Pak, prototipe Facebook-nya terpisah sama Egi tadi. Kalau menurut saya nggak usah satu aja. Satu aja yang penting menjelaskan ini loh value nilai yang kita berikan ke customer ini loh. Ya, dari toko online-nya ini mereka sudah bisa yakin. Kan kita untuk mensolusi permasalahan ini kan melalui toko online. Bisa ditangkap nggak yang saya sampaikan? Ya Pak. Ya, oke ya. Nanti Bu Desi diperbaiki ininya ya. Oke. Kalau yang pertama itu oke katalog, yang kedua ngomong cara pembayaran dan video yang meyakinkan bahwa ini benar-benar otentik rasanya. Bisa dari bumbunya. Video lagi dong ceritanya. Kenapa? Harus bervideo lagi. Yang ada aja Bu, masa nggak ada? Kayaknya video yang itu loh Mbak, sekarang tutorial beli itu gimana itu? Masuk nggak itu? Tutorial apa Bu? Kemarin sih kita bikin video tata cara pembelian cara gitu, pemesanan. Cara order itu ya. Itu juga boleh itu boleh. Yang ada aja jangan bikin lagi. Itu video tata cara pemesanan, tapi untuk makanannya kan nggak ada. Ya, ambil contoh aja kalau itu. Video salah satu aja, jangan dua-duanya. Kalau tata cara pembayaran sudah ada videonya, cari yang lain yang bukan itu. Tapi kalau pakai video, apa enggak tambah lama nanti, Pak? Betul. Jangan pakai video. Betul, Bu. Jangan pakai video. Gambar aja dua-duanya. Ya. Iya. Maaf, nggak nututi. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Anggap aja ini ada, Bu. Ayo, Bu, coba disimulasi, Bu Desi. Mulai dari sini dulu, solusi. Begitu nanti Bu Erwi selesai ini, mengobati kangen Indonesia, begitu masuk ke sini, solusi yang kita tawarkan, memberikan nilai berupa toko online dengan katalog yang meyakinkan tentang rasa dan kualitas otentik Indonesia. Yang kedua, mudah order dan cara pembayaran. Yang ketiga, nah itu. Itu Bu ya. Oke, kita mulai dari sini. Terakhir Bu Erwi, mengobati kangen Indonesia, Bu Erwi. Mengobati kangen Indonesia. Solusi yang kami tawarkan adalah toko online dengan katalog meyakinkan rasa dan kualitas otentik khas Indonesia. Yang kedua, mudah order dan cara pembayarannya. Yang ketiga, jaminan barang yang ditampilkan di toko online sama dengan barang yang diterima. Terus, berikut prototipe yang toko kami. Ada katalognya, terus ada contoh pembayarannya seperti apa. Terus,
ini adalah video tata tutorial cara pembayarannya yang bisa disimak oleh customer nanti, dan itu akan memudahkan. Bukan video ya Bu, gambar aja ya. Ini nggak video lama. Ya udah. Gambarnya aja, gambar ini tata caranya. Kalau perlu ceritakan cara bayarnya, kalau ada gambarnya. Ya. Oke. Oke. Ayo, Bu Erni. Dari tata cara tersebut, respon customer yaitu 70 dari respon customer 70% dari responden menyukai dan memberikan feedback yang baik tentang online shop kami. Rata-rata customer memberikan kami nilai 7 dari angka maksimal 10. Oke, Bu, gini Bu. Berdasarkan prototipe yang kita buat, kita lakukan pengetesan kepada customer. Hasilnya, 70% dari responden menyukai dan memberikan feedback yang baik tentang online shop kami. Rata-rata customer memberikan kami nilai 7 dari angka maksimal 10. Gitu ya, Bu? Jadi dibuka dengan berdasarkan prototipe yang kita buat, kita lakukan tes kepada customer. Hasilnya, gitu ya, Bu? Ya, Pak. Oke, kita coba terakhir apa kalimatnya Bu Desi Wang tadi itu? Kalau yang untuk feed ini, berikut kami sertakan foto atau gambaran bagaimana cara pemesanan produk kami dan melakukan pembayaran. Ces. Berikut dari hasil prototipe yang kita buat, hasil responden customer 70% menyukai dan memberikan feedback yang baik tentang online shop kami. Rata-rata customer memberikan kami nilai 7 dari angka maksimal 10. Potensi penjualan kami berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat kami perhitungkan perkiraan laba dari online shop kami sebagai berikut. Estimasi pendapatan dan laba dalam 1 bulan, laba bersih 20%. Bentar, Bu. Biar Ini nanti baca semua, Pak. terlalu lama ini, Bu. Yakin ini terlalu lama, habis-habisin waktu. Ini aja nanti yang dibaca. Ini aja yang dibaca yang ini. Potensi penjualan setelah kami hitung margin laba bersih dikalikan pendapatan sekitar 5.400.000. Enggak kelihatan gede ya, kelihatan kecil ya. Bisa nggak nanti ini coba ditata lagi ya? Oke, coba Bu lagi Bu. Berarti nggak harus dirinci ya, Pak, ya nanti ya? Langsung dibaca margin laba bersihnya sekitar 5.400.000 gitu ya, Pak? Kalau saya sih pinginnya potensi penjualan dalam 1 bulan terjual 6 pieces kepada 50 pelanggan. Kalau kita hitung margin laba bersihnya, maka akan didapatkan 20% kali 5.400.000, jatuh sekitar
54.000 ini. Ya, 54.000 NT Taiwan NT. itu. Nanti Taiwan atau sekitar 5.400.000 gitu. Jadi gitu ya. Kok kayaknya aneh. Target Kayaknya aneh ya. Kok 54.000. Terus jadinya jatuhnya 5.400.000. Kalau 5.400.000 itu dari 10.800 NT itu sih, Pak. ya. Terus intinya gini lah, pokok dalam 1 bulan itu nanti terjual berapa kepada berapa orang. Kalau kita mendapatkan 20% dari nilainya, maka hasilnya itu sekian gitu loh. Nanti coba ditata ulang ini ya. Oke. Ya, itu aja. Dalam 1 bulan akan laku berapa dari berapa orang. Kalau 20%-nya, maka sekian hasilnya. Gitu aja yang simple. Oke ya. Bu Erni, coba dilatih dulu ini. Potensi penjualan dalam 1 bulan yaitu dengan pembelian 6 piece dari 50 pelanggan. Misal dari 6 piece bentar Pak, maaf Pak. Ulang. Potensi penjualan dari dalam 1 bulan itu minimal 6 piece pembelian dari 50 pelanggan. Ya. Estimasi pendapat. Bentar, ditoto sekalian ini. Bingung nanti ini. Estimasi pendapat dalam 1 bulan. Estimasi pendapatan itu disebutkan berapa ini? 300 pieces terjual kepada 50 orang pelanggan. Ya, laba dalam 1 bulan itu 20% dari penjualan. Berapa penjualannya? 1.800 NT. 180 NT. 180 NT. 1.800 tabu. 10.800. Ya. Jumlahnya apa per piece-nya? Jumlahnya ya, Pak. Kalau jumlahnya total 10.800 ya. 10.800 NT. NT. Atau sekitar 5 juta P 5 Atau juta. gini Pak, jika dihitung rupiah, jika dihitung dengan kurs 1 NT-nya 500 rupiah, itu jatuh 5.400.000. Ya gini aja. Hitung-hitungan ini nanti dimunculkan enggak apa-apa, tapi ini diberikan besarnya gitu loh. Yang ini aja nanti yang dibaca. Ya, hitung-hitungannya nanti yang lain tetap ada, tapi yang dibaca ini tok aja, Bu. Ya, biarkan orang terjebak membaca yang lain, tapi Ibu ini tok aja yang dibaca. Paham maksudnya? Ya, Pak. Nah, potensi penjualan, estimasi pendapatan 300 pieces terjual kepada 50 orang pelanggan dan laba dalam 1 bulan 20% dari penjualan total 10.800 NT sekitar 5,4 juta. Gitu aja balasnya ya. Oke. Oke, tapi hitung-hitungan ini tetap ada semuanya. Jadi orang percaya kita sudah ngitung. Ya nanti ditoto lagi ya ini ya. Dibenerin ya. Tapi yang dibaca yang ini, estimasi pendapatan 300. Pendapatan ini sini 10.800 NT. Yaitu 300 PC terjual kepada 50 orang pelanggan. Dan laba 1 bulan
10% dari 10.800.000 atau sekitar 5,4 juta. Ya, gini aja wis ya. Ini kan sudah bisa dipahami kan? Ya. Oke. Oke, kita ulangi ya. Bu Eni mulai dari sini ya. Oke, Bu Desi Huang dikasih pembukaan dulu terakhir. Oke, berikut kami sertakan prototipe cara pembayaran dan mengorder produk makanan kami. Berikut sudah disertakan dan ada penjelasannya, dan ini akan memudahkan pelanggan kami untuk memesan dan mengetahui cara pembayarannya seperti apa. Sebentar, kita kasih kode kalau kita mau selesai apa kodenya. Next apa-apa gitu loh. Jadi yang selanjutnya siap. Tapi kalau nyimak apa kodenya? Next apa-apa? Boleh itu next. Ya, next gitu ya. Oke. Oke. Siap ya. Bu Desi Huang nanti next gitu apa sedikit kata-kata terus next ya. Silakan Bu Desi. Next. Fokusnya next. Berikut kami sertakan prototipe cara pembayaran dan pemesanan produk di toko online kami, dan ini akan memudahkan customer kami dalam melakukan pemesanan di toko online kami. Dan next. Dari prototipe dari hasil prototipe yang kami buat, responden customer yaitu 70% menyukai dan memberikan feedback yang baik tentang online shop kami. Rata-rata customer memberikan kami nilai 7 dari angka maksimal 10. Potensi penjualan, estimasi pendapatan 10.800 NT, yaitu 300 piece terjual kepada 50 orang pelanggan. Dan laba dalam 1 bulan 20% dari penjualan total 10.800 NT atau sekitar 5,4 juta. Yuk. Next. Ayo Bu Erwi. Di mute, Pak. Untuk bisnis model yang pertama, 1 PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki waktu banyak keluar rumah. Kedua, toko online dengan katalog meyakinkan rasa dan kualitas otentik Indonesia. 2, mudah order dan cara pelayanan. 3, menjamin barang. Oke. Bu Erwi, di awal Ya. Bu Erwi bilang agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 elemen bisnis model. Bisa nggak, Bu? Agar bisnis ini bisa lestari. Lestari dan bertahan lama. Lestari atau bertahan lama itu sama sebenarnya. Oke. Ya, maka kita mendefinisikan 9 elemen bisnis model. Yang pertama, customer segment. Oke, gitu ya. Ini yang dibaca 1, 2, 3, 6, 8 ya, Pak? 1, 2, 3. 86. 1, 2, 3, 86. 86, oke. Silakan. Agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 bisnis model. Yang pertama, customer segment atau PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu keluar rumah. Ingin solusi makanan khas Indonesia yang ini nggak terlalu jelas. Nggak usah. Yang kedua, Itu ini yang dibaca cuma 1 aja, Pak, nggak semuanya lah. kalau menurut saya yang dibaca yang kanan itu aja loh, Bu. 1, 2 kan sudah ditulis itu. Oh,
oke, Pak. Oke. Ulangi, Pak. Agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 bisnis model. Yang pertama, customer segment atau PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak keluar rumah. Kedua, value proposition atau toko online Indonesia yang menyediakan makanan khas Indonesia dengan kualitas rasa yang otentik. Ketiga, channel atau medsos dan WA bisnis. Yang kedelapan, Sky Partner. Channelnya menggunakan medsos dan WA bisnis. Channel itu kan cara pelanggan untuk mendapatkan barang kita melalui apa? Melalui medsos dan WA bisnis. Oke. Ini diulang dari awal lagi, Pak? Ya, boleh. Oke. Agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 bisnis model. Yang pertama, customer segment atau PMI yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki keluar rumah. Kedua, value proposition atau toko online Indonesia yang menyediakan makanan khas Indonesia dengan kualitas rasa yang otentik. Ketiga, Stop. Kalau baca value proposition, jangan atau, adalah sebenarnya. Customer segment adalah PMI, siapa yang isinya siapa. Channel yang digunakan, medsos dan WA. Customer relationship-nya yang digunakan grup Facebook, WA, komunitas PMI, komunitas pengajian, dan komunitas BCI. Revenue stream-nya didapatkan 20% dari hasil penjualan produk. Key activities-nya, kita hanya fokus pada pemasaran makanan khas Indonesia. Key resource-nya, merek, atribut, toko online, respon desa, toko online FBIG, tim, pemilik, dan pelaksanaan toko online, serta sistem operasional. Key partner-nya adalah toko Indo, Chef, dan endorse brand ambassador. Cost structure-nya, biaya tetap, yaitu biaya paket internet, biaya tidak tetap, endorse, dan brand ambassador. Gitu, Bu. Oke, Pak. Silakan. Agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 bisnis model. Pertama, customer segment, yaitu PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak keluar rumah. Kedua, value proposition, yaitu toko online yang menyediakan makanan khas Indonesia dengan kualitas rasa yang otentik. Channel, yaitu channel adalah medsos atau WA bisnis. Customer relationship, grup WA, grup Facebook atau WA, komunitas PMI, komunitas pengajian, dan komunitas BJI. Review stream, dari 20% dari hasil penjualan produk. Key activities, pemasaran makanan khas Indonesia. Key research, ini bacanya kayak mana, Pak? Key research. Key resource. Key research. Key research. Apa saya Indonesia biar gampang. Iya, Indonesia ya. kan. Ini sumber daya kunci. Ini aktivitas kunci. Utama aja ya, utama aja. Budaya utama. Terus apa lagi? Ini pendapatan. Saluran. Paham ya saluran ya? Bagaimana customer saluran ini bacanya melalui medsos juga. Ini hubungan pelanggan. Ini mitra utama. Ini struktur biaya.
Oke, ini proposisi nilai. Ini segmen pelanggan. Oke, ini ya. Oke, Pak. Mulai ya, Pak. Ya. Agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 bisnis model. Yang pertama, segmen pelanggan adalah PMI yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak keluar rumah. Kedua, proporsi banyak waktu keluar rumah. Kedua, proposisi nilai adalah toko online yang menyediakan makanan khas Indonesia dengan kualitas rasa yang otentik. Ketiga, saluran adalah melalui medsos dan WA bisnis. 4, hubungan pelanggan adalah grup Facebook, WA, komunitas PMI, komunitas pengajian, komunitas BJI. 5, pendapatan dari 20% dari hasil penjualan produk. 6, aktivitas utama adalah pemasaran makanan khas Indonesia. 7, sumber daya utama adalah merek dan atribut toko online Tresno Deso, toko online di FB dan IG tim pemilik dan pelaksana toko online, sistem operasional. 9, mitra utama adalah toko online, 2 chef, 3 endorse, dan brand ambassador. 9, struktur biaya adalah biaya tetap, yaitu biaya paket internet, biaya tidak tetap, yaitu biaya tidak tetap adalah endorse dan ambassador, brand ambassador. Terus? Validasi model bisnis, yaitu adalah toko Indonesia didatangi dan ditelepon 3 toko Indonesia, 2 dari 3 setuju bekerja sama, biaya transportasi gratis dan telepon 2 hari, 2 dari toko Indonesia. Gini aja, Bu. Kalau kita baca itu satu mesti lama. Jadi langsung baca gini aja. Dari bisnis model yang kita definisikan tadi, kita lakukan validasi atau pembuktian. Dari proses pembuktian, toko Indo, chef, dan endorse bersedia diajak kerjasama. Jadi ketiganya valid. Nah, simpel ya. Oke, Pak. Dari bisnis model yang didefinisikan tadi ya. Saya tulis pasalnya. Ya. Dari bisnis model yang kita definisikan tadi, lalu dilakukan proses validasi atau pembuktian. Proses validasi. Kita ambil 3 contoh yang perlu dibuktikan, yaitu toko Indo, chef, dan endorse brand ambassador. Kita ambil contoh 3 elemen, itu aja 3 elemen, yaitu toko Indo, chef, kita ambil contoh dari elemen mitra kunci, gitu aja. Ya, ini kan mitra kunci. Kita ambil contoh dari 3 mitra kunci, mitra utama. Dari 3 mitra utama. Ya, yaitu toko Indo, chef, dan brand ambassador atau endorse saja, endorse. Ya, dari endorse brand ambassador. Dari pengujian, ketiga-tiganya valid mau bekerja sama dengan kita. Ya, gitu aja. Sudah? Sudah. Oke, dicoba, Bu. Saya naik sebentar. Tes. Oke. Dari bisnis model yang didefinisikan tadi, lalu dilakukan proses validasi atau pembuktian, kita ambil contoh dari 3 mitra utama toko Indo, chef, dan brand ambassador. Dari
dari pengujian, tiga-tiganya valid mau bekerja sama dengan kita. Sip. Ayo, Bu Desi Huang ya. Next. Apakah bisnis bisa dijalankan segera? Tentu saja, karena bisnis model kami telah siap dan valid. Berapa potensi keuntungan per bulan? Potensi keuntungan kami per bulan adalah sekitar 5,4 juta. Apakah memerlukan modal uang? Tidak perlu. Kami di sini berperan sebagai reseller dan dropshipper. Apakah memerlukan investor? Tidak perlu. Oke, Bu, di sini Ibu awalannya gini, berdasarkan presentasi kita mengenai inovasi produk dan bisnis model, kita bisa menyimpulkan 4 hal. Kita bisa menjawab 4 pertanyaan sebagai berikut. Pembukanya gitu ya, Bu. Berdasarkan inovasi produk. Inovasi ya? Ya, berdasarkan inovasi produk dan bisnis model yang kita buat. Yang kami buat gitu aja. Ya, yang kami buat. Kita coba menjawab 4 pertanyaan. Empat pertanyaan penting dalam bisnis. Yang pertama. Pak, catat dulu. Penting dalam bisnis. Sudah? Oke. Nanti dijawab satu-satu dibacakan. Terakhir, kesimpulannya, bisnis ini valid dan bisa segera dilaksanakan. Kesimpulannya. Kalau bisa nanti dikasih satu stempel valid itu, jedes gitu loh, Bu, kalau ada. Jadi jadi apa? Valid. Kayak happy ending gitu loh presentasi ini. Kesimpulannya bisnis ini valid dan apa, Pak? Kesimpulannya bahwa bisnis ini valid dan bisa segera dilaksanakan. Bisa dijalankan ya. Ya, bisa dijalankan. Kan? Okay. Terima kasih, sudah selesai, tinggal ditutup kan. Sebentar, tadi ada sedikit yang mau saya koreksi. Ini sama ini double. Ya. Oh ya, ini lebih itu baik dihapus. satu aja. Jadiin satu. Nanti ini tak. Itu slide 5 dipindahin ke 3, Pak. Gimana? Boleh, terserah. Oke. Nanti silakan ditoto pokok yang gampang bacanya tadi dulu ya. Kalau ini kan nanggung kecil-kecil informasinya di double-double. Oke, Pak. Nanti kan ada sebagian file yang udah Bapak edit. Minta file kopiannya ya. Ya. Terus ini kalau memang tidak diperlukan, ini nggak usah ditampilkan, habis-habisin waktu. Jadi jumlahnya ini di sini kan ngomong populasi besar, langsung sebutkan aja 27.000-nya di sini. 271.000-nya ada di sini, di bawahnya populasi besar. Oke, ya. Yang 4 itu dihapus saja ya. Ya, jadi dihapus. Ya, jadi nanti efektif. Oke ya. Ini sementara saya hapus saja ya, boleh ya? Boleh, Pak. Ini hapus. Terus kemudian yang mau dipertahankan yang mana? Yang ini apa yang ini? Nanti ini gambarnya dipindah ke atas saja. Berarti yang slide 4 itu di ini. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke.
setelah ini saya mau kepingin latihan sekali lagi, kemudian selesai ya. Siap? Saya ingin lihat timernya. Kalau lebih dari 5 menit, percuma nanti kita terlalu panjang, tidak boleh di-cut. Setuju? Kita coba. Ini latihan lagi, Pak. Ya, oke ya. Saya mau lihat sampai berapa cepat kita nanti. Baik, sekarang rombel 7 untuk mempresentasikan presentasi bisnisnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili rombel 7 akan mempresentasikan perancang bisnis model design thinking. Di sini kita ada 9 PMI dan 6 orang mahasiswa. Stop. Presentasi merancang bisnis model dengan desain thinking kuliner Tresno Ndeso. Ini jangan dilupakan kuliner Tresno Ndesonya. Oke, Pak. Oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari rombel 7 akan mempresentasikan perancang bisnis model design thinking kuliner Tresno Ndeso. Di sini kita ada 9 PMI dan 6 orang mahasiswa. Untuk customer yang kita pilih yaitu PMI. Yang ini aja nanti yang dibaca ya. Nanti biar diperbaiki. Ini. Oke, Pak. Customer yang ingin kita bantu yaitu PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu untuk keluar rumah. Alasannya karena jumlah PMI banyak dan memiliki daya beli dalam hal menyediakan makanan khas Indonesia. Alasan saya memilih customer ini karena bisa mengobati kangen Indonesia. Stop. Ayo. Mbak Erwi kan ini? Bu Erwi? Ya. Ini masih Bu Erwi nih. Berdasarkan observasi dan wawancara permasalahan PMI permasalahan PMI yang kita dapat yaitu tidak ada kesesuaian rasa khas Indonesia antara makanan yang dipesan dengan makanan yang datang. Bagaimana kita bisa peluangnya, bagaimana kita bisa memberikan kepastian makanan yang dipesan memiliki rasa khas otentik Indonesia. Untuk PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu keluar rumah, agar supaya mengobati kangen Indonesia. Berikut kami tawarkan solusi dari toko online kuliner shop Tresno Ndeso. Toko online dengan katalog meyakinkan rasa dan kualitas otentik Indonesia. Yang kedua, mudah diorder dan cara pembayarannya. Ketiga, jaminan barang yang ditampilkan di toko online sama dengan barang yang diterima. Berikut kami tampilkan prototipe toko kami yang Instagram dan Facebook. Situ sudah ada menu katalognya dan ada tata cara pemesanannya seperti apa. Dan berikut ini kami besertakan rincian cara pemesanan di toko kami. Jadi ini akan memudahkan customer kami dalam melakukan pemesanan dan pembayaran produk pesanannya nanti. Okay. Next. Bu Erni. Bu Eni. Dimut tuh, Pak. Astagfirullah, saya udah ngomong ternyata dimut, maaf Pak. Oke. Berdasarkan prototipe yang kami buat setelah kita uji kepada customer, 70% responden yang menyukai dan memberikan feedback yang baik tentang online shop kami. Rata-rata customer memberikan kami nilai 7 dari angka maksimal 10.
potensi penjualan sebagai berikut. Estimasi pendapatan 10.800 NT, yaitu 300 piece terjual kepada 50 orang pelanggan. Dan laba dalam 1 bulan 20% dari penjualan total 10.800 NT atau sekitar 5,4 juta rupiah. Next. Werwi. Lalu di-mute. Agar bisnis ini bisa lestari atau bertahan lama, maka kita mendefinisikan 9 bisnis model. Yang pertama, segmen pelanggan adalah PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia dan tidak memiliki banyak waktu keluar rumah. Kedua, proposisi nilai adalah toko online yang menyediakan makanan khas Indonesia yang dengan kualitas rasa yang otentik. 3, saluran adalah melalui medsos dan WA bisnis. 4, hubungan pelanggan adalah grup Facebook atau WA, komunitas PMI, komunitas pengajian, dan komunitas BJI. 5, pendapatan dari 20% dari hasil penjualan produk. 6, aktivitas utama pemasaran makanan khas Indonesia. Sumber daya utama adalah merek dan atribut toko online Tresno Deso, toko online di FB dan IG, tim pemilik dan pelaksana toko online. Sistem operasional. 8, mitra utama adalah 1, toko Indo, 2, chef, 3, brand ambassador. 9, struktur biaya. Biaya tetap adalah biaya paket internet, dan biaya tidak tetap adalah endorse dan brand ambassador. Dari bisnis model yang didefinisikan tadi, lalu dilakukan proses validasi atau pembuktian. Kita ambil contoh dari 3 mitra utama toko Indonesia, chef, dan brand ambassador. Dari pengajian 3-tiganya valid dan mau bekerja sama dengan kita. Oke, berdasarkan inovasi produk dan bisnis model yang kami buat, kami mencoba menjawab 4 pertanyaan penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, apakah bisnis bisa dijalankan segera? Tentu saja, karena bisnis model kami telah siap dan valid. Pertanyaan kedua, berapa proyeksi keuntungan per bulan, potensi penjualan bahwa proyeksi keuntungan yang kami dapat selama 1 bulan kurang lebih 5,4 juta. Pertanyaan ketiga, apakah memerlukan modal uang? Tidak perlu, karena kami hanya berperan sebagai reseller dan dropshipper. Pertanyaan keempat, apakah memerlukan investor? Tidak. Udah gitu, Pak. Next. Loh, kesimpulannya, Bu. Oh iya, lupa. Kesimpulannya bahwa bisnis ini valid dan bisa segera dijalankan. Closing. Berikut, sekian presentasi bisnis model design thinking dari Robert 7. Terima kasih. Ya, sip. Waktunya 6.45. Wah, udah mau 7 menit. Udah mau 7 menit. Ya, nanti jangan ada yang terlambat. Tadi masih ada yang terlambat ya. Terus yang di sini ini lama nih tadi. Ini 9 nggak usah dibaca ya, Bu. 9. Bu Erwi. 9 nggak usah dibaca. Terus kemudian sumber daya utama dibaca merek dan atribut toko online Tresno Deso sampai di situ aja. Nggak usah dibaca semuanya. Kemudian hubungan pelanggan, ini grup Facebook WA, komunitas PMI, komunitas pengajian, ya dibaca 1-2 gitu aja, nggak usah baca semuanya. Paling orang juga nggak dengerin. Ya. Terus sebenarnya sih saat segmen sama proposisi ini sudah dibaca 2 kali tadi yang sebelumnya. Saya tidak tahu perlu dibaca atau tidak. Kalau menurut saya
Yang penting PMI proporsi nilainya nggak usah dibaca lagi kayaknya. Baca toko online gitu aja. Ya Bu ya. Gimana Pak Karena kan toko tadi di online? sini toko online gitu aja ya. Yang nomor Soalnya satu itu apa? yang nomor satu kan PMI Tawen yang suka kuliner, itu satu. Proposisi nilainya toko online. Salurannya melalui medsos dan WA bisnis. Hubungan pelanggannya komunitas PMI, komunitas pengajian. Oke ya. Berarti Wis, PMI Taiwan yang suka kuliner khas Indonesia ya dan gitu tidak aja. memiliki kaos itu. Terus kedua cuma dibaca toko online gitu Pak. Ya. Ya. Terus 9 itu nggak usah dibaca. Gua nggak Iya, Pak. akan. Sudah cukup teman-teman ya. Ini saya save. Nanti saya kirim lagi ya. Iya, Pak. Plan A-nya, rencana A-nya adalah 3 orang ini. Kalau ada yang tidak masuk bagaimana? Siapa yang mau handle? Jadi 2. Siapa Iya, yang ya 3 orang ini yang handle. Kalau ada yang tidak masuk, ya misalkan Bu Ernikur nggak masuk, ya Bu Erwi sama Bu Desi Huang nanti. Jadi Kalau untuk misalkan Iya, Pak, lanjut. kalau misalkan salah satu nggak ada, ya 2 orang yang handle. Ya, Nanti untuk presentasi Pak Beni yang bantu kan ya? ya saya usahakan saya yang tik-tik-tik kayak gini ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Siap. ada yang mau dibahas lagi? Sudah cukup? Mungkin gitu aja, Pak. Nanti setelah diedit, filenya akan dikirim ke Pak Beni buat dicek lagi gimana. Siap. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih. Saya tutup ya Ibu ya. Pak Beni. Ya. Bu. Pun. Saya close. Terima kasih.